Ini di Portugal. Portugal. Negerinya Mas saya. Siapa? Mas saya itu lebih tua dari saya. Akhirnya dari kekeluargaan. Siapa yang Mas? Lebih tua menghargai yang tua. Mas kan? Mas. Betul nggak? Iya. Mas Ronaldo. Mas saya. Nah, di Portugal sana ada aturan yang aneh ya, tapi ini nyata juga. Ya. Ada larangan buang air kecil di laut. Gimana ini? Kalau larangan buang air kecil di kolam renang itu Biasa. ya. Saya lihat di WPS atau di mana itu dilarang. Pernah melakukan? Masa bilang Di sensor yang tadi. Di sensor. nanti dilihat orang ini dikiranya kita tukang buang air di situ. Sensornya Sensor. ngapain dong? Jadi di Portugal itu ada aturan dilarang buang air kecil di laut. Nah, memang hukum tersebut jelas menimbulkan sejumlah pertanyaan. Misalnya, bagaimana caranya memastikan bahwa orang-orang yang sedang berenang di laut nggak buang air kecil? Coba, gimana caranya? Nah, kalau misalnya kita main di pantai, ya kan? Ya. Terus main air di laut, ya kan? Terus nggak sengaja kebuang. Kemudian pipis di laut, apa bisa itu ketahuan kalau kita pipis? Ya, mungkin kembali karyawan harus ada pendeteksi. Ya, saran saya kalau ini ditegakkan Pak Polisi ya, ini harus ada deteksi, alat deteksi yang bisa mengetahui apa. Oh, ngomong ke Pak Polisi. Ayo kabur. Tahu? Iya. Polisi tidur. Jadi harus ada alat deteksi yang bisa mengetahui Iya. dari mana Mana? keluarnya air itu. Dari sumbernya banyak ya. Ya. Apalagi di pantai. Ya, di mana apalagi takut dari sumber yang lain ya. Karena mungkin juga ini membahayakan ekosistem laut. Apa ekosistemnya? Ekosistem. Kata ekosistem. Ekosistem. Itu orang BK. Ekosistem. Bukan, saya dulu belajar biologi itu ada ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem laut. Apa? Ini takut mencemari lingkungan. Nanti kalau kita buang air kecil sembarangan, gimana kalau misalnya ikan paus paus itu pas mabuk misalnya ikan teri banyak yang kemudian meninggal ya kan terkontaminasi racun kan. Itu yang bahaya, itu betapa sangat melindunginya hukum Portugal ini sampai melindungi ekosistem laut yang itu ada di laut. ya, melindungi ikan, melindungi karang ya, dari kerusakan akibat dari air kencing. Aduh, sebegitu berbahayanya kencing itu bagi ekosistem laut Di Portugal. Saya memang kalau ingat laut ini ingat kita sama ikan. Kalau ketemu Pak Jokowi, Saya beri hadiah sepeda. saya sudah punya sepeda. Takut dikasih sepeda lagi saya sudah punya sepeda. Kalau Pak Saya sudah nyebut ikan ikan paus, ikan teri, ya kan? Ikan tongkol. Saya beri hadiah sepeda. Maaf ya, disensor ini. sensor. Nggak enak sama Pak Jokowi.
Baik, itu yang terjadi di Portugal. Portugal. Tapi kalau di Indonesia kan kayak ada apa ya? Adat. Kalau buang hadas ke laut itu kayak buang bala. Apa itu bala? Aduh, Bala, musibah. musibah. Tamat sudah bala. Ih, gimana tuh? Musibah. Iya, bala. Bala. Jadi takut dimarahin sama neurologi. Betul saudara, kalau di Indonesia ini kita menghargai ratu neurologi. Kita nggak boleh buang hajat sembarangan, karena nanti kalau ketahuan sama pasukan laut selatan kita bisa dilaporkan, Dipidana. bisa dipanggil sama neurologi dulu kan. Undang. Ini kalau di Indonesia bahayanya buang air di laut, Di laut. bisa dipanggil, dikenakan sanksi oleh neurologi dulu. Nah, ini berguna buat neurologi. Apa berguna? Menginspirasi hukum di laut selatan. Ya mungkin di donat. Semoga saja ada yang nonton nanti bisa disaksikan sama ikan-ikan. Itu yang terjadi di Portugal. Mereka. Parah bukan. Mari tulis, coba di. Baik saudara, masih ada yang menarik ini ya. Eman kalau nggak dibacakan. Ya, mumpung masih belum buka ya. Ini terjadi di Tiongkok. Ya, jadi di Tiongkok, tahu kan Tiongkok di mana ya? Ya, di Itu sana. tempat leluhur saya dulu. Leluhur lah. Tiongkok. Mbah mana kok Lombok? Tak tahu. Cak nang kok dalam Mbah. Ajak nagun. Keturunan sana. Makanya kita nggak boleh Tiongkok. Tiongkok. Leluhur kita ada yang dari Tiongkok. Leluhur Jangan. Canda. Nah, di Tiongkok ada hukum yang mengatur bahwa kalau Anda jarang mengunjungi orang tua ketika sudah dewasa, itu tidak hanya dianggap sebagai perbuatan yang tidak etis, tapi juga dianggap sebagai perbuatan ilegal. Nah, coba. Berarti kalau mengunjungi orang tua tidak boleh. Boleh. Uploading. Jadi kalau kita sudah dewasa, kemudian kita jarang mengunjungi orang tua, ya itu tidak hanya dianggap sesuatu yang tidak etis. Ya, secara etika itu tidak etis memang. Etis, Tapi ya. lebih dari itu, di Tiongkok itu dianggap perbuatan ilegal. Ya, itu melanggar hukum. Ya, bisa dikenakan sanksi. Sanksi apa? Ya, kalau misal sanksinya Jelas. udah tapi iya ya, travel away Apa? menyebut bahwa sejak 2013 setiap orang dewasa di Tiongkok harus sering mengunjungi orang tua mereka, termasuk memperhatikan kebutuhan spiritual mereka, baca sadat gitu kan, sholat. Kan sudah orang tua, jadi harus banyak-banyak berzikir, Bertobat. istighfar. Kita lebih ini. Kita lebih ini. Yodi. Namun sayang, hukum tersebut tidak menjelaskan secara detail seberapa sering hal itu harus dilakukan. Ya, Ini berarti kegangguan hukum ini. ya, jadi inilah bentuk perhatian hukum di sana terhadap orang tua. Ya, saya kira sama semangatnya dengan kita di Indonesia yang juga ingin ya menghormati ya orang tua kita. Harus sering dijenguk. Ya, betul. Jangan karena kita ini sibuk ya, sesibuk-sibuknya harus ada waktu ya, untuk mengunjungi orang tua, termasuk saya. Sama. Saya mau Mengunjungi orang tua. Takut kena denda. takut kena ini perbuatan ilegal. Tak pernah boleh atau kasih senjata makan tuan saudara.
Ini hukum saya yang bacakan, saya mengalaminya. Kalau Ya. Mas, Saya nanya. gimana? Kalau kacang, Berarti. senang kok ibu. Kalau kacang, Tahu. udah satu mulai beli kita beli. Nggak bener gitu. Buruk oleh rasanya. Apa minyak? Bener minyaknya. Iya, buat kebutuhan dapur kayak gitu. Baik saudara-saudara, mohon maaf ya Ada iklan. ada iklan ya, bisik-bisik tadi tapi nggak apa-apa ya. Iya, apa dengan? Semoga bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya Nggak apa-apa dimakan. nggak apa-apa juga. Baik itu ya berita sore ini dari Pak Tian saya kira cukup ya, karena sudah diingatkan sama Oppo bahwa memori tidak cukup. Aduh. Memori tidak cukup. Itu iklannya banyak sekali dari tadi ya. Mohon maaf saudara-saudara Mungkin. kalau mengganggu kehusyuan kita beribadah, membacakan berita-berita teraneh di dunia ya. Baik, sebelum ada iklan Lagi. memori tidak cukup, saya kembalikan ke Ustadz Os. Oh, Ustadz. Iya Ustaz. Ini hasil masih banyak. Anu apa? Hari ini kita rekam gitu. HP ya? Pusat. Ustadz. Ini tanda-tanda saya beli lagi HP ini. Iya. Ya sudah banyak. Ambu totop. Iya. Kalau beli iklan boleh deh. Takut buka mana ya? Iya, memori tidak cukup ya. Nggak boleh iklan yang berterjek kok. Lamare boleh pakul gitu. Tingkat. Ambu apa? Oppo. Oppo itu apa? Ya. Oppo itu apa? Apa? Tuh Itu tahu. Ya sekian dari ada cerita apa lagi dari kita atau kita menemukan isu hukum apa lagi ya, tentunya masih banyak yang akan kita koreksi karena kita suka jalan-jalan ya ke luar negeri, sering kita ke luar negeri makanya Siapkan kalau ada kasus-kasus seperti ini. Iya. Ya mahasiswa saya yang di hukum acara perdata itu gimana cara melakukan proses hukum acaranya. Ya, kalau misalnya ketemu sama orang yang tidak pakai celana dalam, ya kan, keluar yang kencing di laut, gimana itu hukum acaranya itu kalau dibuat di Indonesia ya. Itu sekedar tambahan. terima kasih. Tahu, Betul atau ya? keluar boleh. Iya. Ya sekian dari kami, semoga manfaat ya. Terima kasih dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa ya, bagi yang menjalankan. Dan selamat menunaikan ibadah buka puasa. Sebentar lagi. Sebentar lagi. Kalau azan maghrib. Kalau belum adzan maghrib, jangan dulu. Kalau pengen cepet ya ke tempat dokter praktek. Siapa? Kenapa? Buka jam 15.30. Alasan buka praktek kan? Enggak. Enggak ada buka praktek. Buka. Tahu? Coba ke tempatnya tukang mobil. Ya teman-teman. Buka jam 17. Kosong khusus bulan Ramadan. Iya buka praktek kan? Buka puasa. Aku tahu. Jadi terima kasih, semoga bermanfaat. Oh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri di News Batian TV. Benar. Ada polek sepatu elang. Jadi husuk nah. Elang mana kita? Elang nggak ngurus. Mesti gelu deh. Mesti gelu deh. Iya, saya temuan yang mau dibis. Ini nanti TV yang tadi sih. Siapa tahu kabur buka. Serang ini.
ATM.